Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimuna alladzina radu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala jalla wa ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, arsyadani Allah wa iyyakum. Yang pertama kali, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama. Terutama adalah nikmat kesehatan yang merupakan sayyidu ni'amid dunya, penghulunya nikmat dunia. Dan nikmat keimanan yang merupakan sayyidu ni'amil akhirah. Pada hari ini kita berzikir sebagaimana zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu walakas syukur. Ya Allah, tidak ada satu nikmat pun yang aku dapatkan, begitu pula seorang pun dari hamba-hambamu kecuali nikmat itu berasal darimu. Maka bagimu segala puji dan bagimu rasa syukur. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan siapapun yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Yang ketiga kali khatib mewasiatkan dan menasihatkan diri khatib pribadi. Dan kepada jamaah sekalian, mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita sendirian maupun dalam keramaian, baik ketika di alam nyata maupun di dalam alam maya. Karena bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik bekal adalah takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan di mana 10 hari pertamanya adalah hari-hari paling mulia dalam satu tahun. Dan hari ini adalah puncak dari hari mulia-mulia tersebut. Maka pada hari ini di seluruh penjuru dunia, dari timur sampai barat, utara hingga selatan, itu berkumandang takbir dan tahlil.
sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar dipertemukannya dengan bulan Dzulhijjah ini, termasuk dipertemukan dengan hari raya umat Islam yaitu Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha bukan sekedar hari memotong hewan kurban, dan bukan hanya tentang darah yang mengalir dan daging yang dibagikan, tetapi lebih daripada itu, bahwa hari Idul Adha itu adalah momentum untuk mengenang kembali perjalanan mulia Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang rasul, rasul ulul azmi, bahkan mendapat gelar Khalilullah di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim sebagai suri teladan terbaik bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama mereka, bersama beliau. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah suri teladan yang baik, maka kisah-kisahnya layak dikaji dan diambil pelajarannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini mari kita belajar dari Madrasah Ibrahimiyah, terutama tentang bagaimana beliau mendidik, membimbing, membina dan menanamkan nilai-nilai akhlak mulia kepada anaknya. Setidaknya ada 3 kunci bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim membangun kedekatan, membangun kehangatan dengan anaknya dan berinteraksi dengan dialog, bahkan memberikan nasihat penting untuk bekal hidup bagi anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu hadir bersama anaknya. Beliau tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga membangun kedekatan dengan anak dan menghidupkan budaya dialog dan berdiskusi. Kehangatan dan dialog ini bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari dialog yang menyentuh dari seorang bapak kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ayat ini menjelaskan sejauh mana persahabatan yang kuat antara Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Karena kata ma'ahu dan asa'ya yang disambung secara bersamaan itu mengandung makna kerjasama. Yang ini mengindikasikan makna saling menemani, saling membantu, dan meleburnya emosi di antara keduanya. Keduanya adalah model seorang ayah dan anak yang memiliki hubungan yang kuat dan kedekatan yang sangat erat. Di samping bahwa Nabi Ibrahim memanggil putranya dengan kata-kata ya bunayya, wahai anak kecilku, wahai belahan hatiku, yang kata ini menunjukkan kuatnya jalinan cinta dari sang ayah kepada anaknya. Dan sang anak membalas ayahnya dengan kata-kata ya abati, wahai ayahku. Yang ini menunjukkan penghormatan dan ketaatan sang anak pada sang ayahanda. Bahkan sekalipun apa yang disampaikan oleh ayahnya berupa penyembelihan, yang itu adalah proses yang menyakitkan, tetapi sang anak menampakkan ketaatan dan ketundukan kepada sang ayah dan tetap beradab kepada bapaknya. Pelajaran lain dari ayat ini adalah bahwa Nabi Ibrahim
membangun hubungan dengan anaknya dengan cara dialog yang sehat. Beliau tidak memerintah dengan bentakan, tidak pula memaksakan kehendak tanpa penjelasan, tetapi beliau ingin mengetahui bagaimana pendapat anaknya. Ya, fandur madza tara. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Inilah pendidikan dengan dialog. Ini juga menunjukkan tentang urgensi dialog antara seorang ayah dengan seorang anak. Kita akan memahami pentingnya dialog seorang ayah dengan seorang anak itu dengan melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di mana di dalam sebuah buku yang berjudul Hiwarul Aba Mal Abna fil Quranil Karim disebutkan bahwa di dalam Al-Quran ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. 14 di antaranya adalah dialog antara seorang ayah dengan anaknya. 2 dialog antara seorang ibu dengan anaknya. Dan 1 dialog lagi antara 2 orang tua dengan anaknya. Apa pesan utama dari fakta ini? Seorang ayah itu seyogyanya lebih berdialog, lebih banyak berdialog dengan anak-anaknya dibanding dialog anak-anak dengan ibunya. Karena perbandingannya adalah 14 berbanding 2. Seorang ayah sebagai kepala keluarga, ia juga harus aktif dalam mendidik, membimbing, berdiskusi dan memberikan nasihat berupa ilmu kehidupan agar si anak bisa mengarungi masa depannya kelak. Di dalam bukunya Mawsu'atu Hidayatul Quran, Syekh Muhammad As-Sayyid Madi ketika beliau membahas tentang surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Syekh Sayyid Muhammad As-Sayyid Madi menukil pernyataan seorang hakim. Pernyataan ini begitu mengejutkan karena hakim ini mengatakan, berdasarkan pengalamanku sebagai seorang hakim dan telahku terhadap ribuan buku dalam berbagai tema, serta berdasarkan apa yang aku lihat dan aku dengar dari kondisi-kondisi manusia, aku menyimpulkan bahwa sebab terbesar penyimpangan anak dalam keluarga adalah ketiadaan peran seorang ayah terhadap anak-anaknya. Dengan kata lain, ketidakhadiran sosok ayah dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan keluarga itu menjadi sebab penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak. Baik penyimpangan dalam perilaku, bergaul, mental dan psikis, bahkan yang lebih parah adalah penyimpangan dalam urusan agama, baik dalam akidah maupun ibadah. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Nabi Ibrahim juga memberikan bekal dan wasiat terbaik untuk anak-anaknya. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya, innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu pula dengan Nabi Ya'qub. Wasiat tersebut berbunyi, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islam. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di dalam wasiat ini, Nabi Ibrahim ingin membekali anak-anaknya dengan 2 hal penting. Yang pertama adalah untuk bersyukur dan bangga dengan identitas keislaman. Kemudian yang kedua adalah jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Atau dengan kata lain, janganlah meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Kunci kedua yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim di dalam mendidik anak-anaknya adalah bahwa beliau menekankan tentang pentingnya urusan sholat dengan disertai peneladanan. Hal ini terlihat dari doa yang dilantunkan oleh beliau, yaitu di dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 37 dan ayat 40. Allah SWT berfirman mengabadikan doanya Nabi Ibrahim ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah.
Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan putranya yang bernama Ismail dan istrinya yang bernama Hajar di Mekah Al-Mukarramah. Ketika tidak ada tanaman yang tumbuh di sana, bahkan tidak ada penghuninya, dan Nabi Ibrahim menitipkan mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di lembah yang tidak bertanaman, bahkan tidak berpenghuni, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Tujuannya adalah liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, itu tujuannya adalah untuk mendirikan salat. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak hanya sekedar membangun Ka'bah, tetapi beliau juga memikirkan siapa yang akan melestarikan dan beribadah di sekitaran Ka'bah ini. Bahkan di dalam doa yang lebih spesifik, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan salat. Begitu pula dengan anak keturunanku. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Di dalam doa agung ini, Ikhwanifiddin rahimani wahimakumullah, Nabi Ibrahim hanya menyebutkan salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini menunjukkan betapa beliau memberikan perhatian yang begitu serius terhadap urusan salat ini. Dan juga menunjukkan tentang betapa besarnya kedudukan salat menurut beliau. Melalui doa ini beliau memiliki visi yang panjang. Beliau tidak ingin hanya beliau sendiri yang mendirikan salat, tetapi juga anak keturunannya. Apa hasil yang diperoleh dari perhatian Nabi Ibrahim terhadap urusan salat bagi keluarganya ini? Allah SWT mengaruniai seorang anak bernama Ismail, di mana Ismail ini senantiasa menjadi seorang ayah yang menjadi teladan dalam urusan salat dan senantiasa memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Qur'an. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Menariknya adalah bahwa bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya beliau memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu wahai Muhammad untuk mendirikan salat dan bersabarlah di dalam mendirikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kamilah yang memberikan rezeki. Dan sesungguhnya akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wahimakumullah. Sisi menarik dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT menyandingkan perkara salat dan rezeki. Setidaknya ada dua faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama adalah Allah SWT ingin mengingatkan bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk ibadah. Dan bentuk ibadah itu diantaranya adalah salat. Sementara di sisi yang lain Allah SWT sudah menjamin rezeki-rezeki kita. Maka ini mengandung satu pelajaran penting, yaitu jangan sampai sesuatu yang sudah dijamin Allah SWT yaitu rezeki itu melalaikan kita dari tujuan kita diciptakan, yaitu ibadah atau salat. Atau dengan kata lain, jangan sampai hanya karena mencari penghidupan, jangan hanya karena bekerja, jangan hanya karena mencari nafkah kita justru mengabaikan atau bahkan meninggalkan salat. Kemudian pelajaran kedua adalah bahwa penyebutan rezeki dan salat secara berdampingan itu mengandung satu faedah penting, bahwa salat itu merupakan salah satu kunci rezeki. Maknanya apa? Maknanya adalah barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperbaiki kualitas salatnya. Karena zat yang mensyariatkan salat dialah zat yang membagikan rezeki kepada hamba-hambanya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Kunci ketiga Nabi Ibrahim di dalam mendidik anak-anaknya adalah bahwa beliau senantiasa bermunajat dan mendoakan kebaikan untuk anak keturunannya. Ini merupakan ikhtiar langit yang jauh lebih dahsyat pengaruhnya daripada dua kunci yang pertama. Ya, salah satu ciri terbesar Nabi Ibrahim adalah beliau rajin berdoa. Termasuk doa untuk anak keturunannya. Di antara doa tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Doa ini dilantunkan setelah Nabi Ibrahim itu mendirikan pondasi-pondasi Baitullah. Itu artinya bahwa beliau tidak hanya fokus di dalam mendirikan Baitullah, tetapi juga membangun generasi setelahnya. Beliau juga berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah itu adalah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dari menyembah berhala, begitu pula dengan anak keturunanku. Beliau juga berdoa, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan sholat, begitu pula dengan anak keturunanku. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Inilah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah SWT. Beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul, beliau adalah Rasulul Azmi, dan nama beliau di samping Nabi Muhammad adalah nama yang akan senantiasa kita baca di dalam tahiyat akhir kita. Tetapi sekalipun demikian, beliau mengkhawatirkan kalau diri beliau dan anak keturunannya itu menyembah berhala. Atau beliau tidak menjamin dengan kedudukannya tersebut, beliau tidak menjamin bahwa beliau itu akan senantiasa menjaga sholat, begitu pula dengan anak keturunannya. Artinya jika beliau saja takut dan khawatir, bukankah kita lebih takut dengan masa depan agama dan akhirat anak keturunan kita? Hari ini banyak orang tua yang sangat serius memikirkan pendidikan dunia anak-anaknya, tetapi sedikit yang menangis dalam doa untuk hidayah mereka. Kita khawatir anak tidak susah dunia, tetapi kita sering lupa khawatir apakah anak kita mengenal Allah. Kita khawatir anak kita tidak bisa mencapai cita-citanya, tetapi kita sering tidak khawatir apakah anak kita sudah menjaga dan mendirikan sholat dengan semestinya. Jika ada anak yang sekarang membangkang, jangan pernah putus asa. Doa orang tua adalah senjata yang tidak pernah gagal bila Allah SWT menghendaki. Betapa banyak anak yang berubah karena doa ibunya di sepertiga malam. Betapa banyak keturunan yang terselamatkan karena munajat ayahnya. Bukankah kita pernah mendengar kisah Fudail bin Iyad, seorang abidul haramain, seorang ahli ibadah di Mekah dan di Madinah. Pada suatu malam, beliau mendirikan sholat malam, kemudian bermunajat kepada Allah SWT. Allahumma inni istahadtu an u'addiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibhu antali. Ya Allah, aku sudah bersungguh-sungguh untuk mendidik anakku yang bernama Ali, tetapi aku tidak mampu untuk mendidiknya. Maka didiklah dia untuk aku, ya Allah. Maka apa yang terjadi pada pagi harinya? Ali bin Fudail yang dianggap tidak bisa dididik oleh ayahnya itu berubah wujud menjadi anak yang berbeda. Ia menjadi anak yang sangat dekat kepada Allah SWT. Ia berubah menjadi ahli ibadah mengikuti jejak ayahnya. Ia menjadi orang yang lembut hatinya. Ia bahkan menjadi orang yang mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan kepadanya. Bahkan di dalam sebuah riwayat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi,
di dalam bukunya Syiarul A'lamin Nubala bahwa menurut penuturan Ibrahim bin Bashar, Ali bin Fudhal ini meninggal dunia karena mendengar ayat 27 dari surat Al-An'am yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taro itwuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya engkau wahai Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Inilah Ali bin Fudhal bin Iyad. Karena munajat seorang ayah di kegelapan malam, di sepertiga malam, anaknya kemudian berubah seketika. Ini menunjukkan dahsyatnya kekuatan doa orang tua kepada anaknya, dan ia termasuk doa yang mustajab. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita menyadari bahwa usia kita terbatas. Kekuatan untuk beramal juga terbatas. Pengawasan dan pengontrolan kita terhadap ibadah anak-anak kita juga terbatas. Maka dengan kesadaran tersebut, kita hendaknya menyandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam memperbaiki dan mensolehkan anak keturunan kita. Ketika kita sudah berusia 40 tahun bahkan ke atas, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita supaya kita banyak-banyak berdoa untuk perbaikan anak kita, untuk kesolehan anak kita. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa tersebut di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabbku, berikanlah taufik kepadaku untuk mensyukuri nikmatmu, nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku dan nikmat yang engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Berikanlah aku taufik juga untuk bisa beramal soleh yang engkau ridhoi, dan perbaikilah anak keturunanku. Sesungguhnya aku bertekad untuk bertobat kepadamu dan menjadi orang muslim yang taat. Di dalam doa ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta 3 hal. Yang pertama adalah untuk bersyukur. Poin penting dari bersyukur ini adalah supaya kita melandaskan ibadah kita dengan rasa cinta. Karena ketika kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan cinta, dan di penghujung usia kita maka hendaknya kita menyandarkan ibadah kita dengan cinta. Kemudian yang kedua adalah permintaan yang kedua adalah supaya kita diberi taufik untuk beramal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa terkadang secara zahir ada amal soleh tetapi dia tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala karena sudah dirusak dengan riya, sum'ah dan lain sebagainya. Kemudian permintaan ketiga yang paling penting adalah supaya anak keturunan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya anak keturunan kita itu disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berjuang untuk kesolehan anak kita melalui doa yang kita panjatkan? Karena mereka lah investasi terbesar kita di akhirat nanti. Karena di akhirat kelak kita akan tahu bahwa derajat orang tua itu bisa dinaikkan oleh istighfar dan doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yarfa'ud darajata lil abdi salihi fil jannati fayaqul anna li hadhihi ya rabbi anna li hadhihi qala istighfari waladika laka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT betul-betul mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di dalam surga. Hamba tersebut kemudian bertanya, Anna li hadhihi, wahai Rabbku, dari mana kedudukan ini? Bagaimana aku bisa sampai ke tingkat yang begitu tinggi padahal amalku tidak bisa sampai ke sini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bistighfari waladika laka.
kamu mendapatkan kedudukan tinggi disebabkan karena istighfar yang senantiasa dilantunkan oleh anak-anakmu. Mari kita tutup khutbah pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadirkan hati kita dengan hati yang khusyuk, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak qurrata a'yun, anak-anak yang soleh-solehah, yang menjadi penyejuk mata, penyejuk hati baik di dunia maupun di akhirat. Begitu semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana wa bi qulubina wa nuwa sudurina wa jalaa humumina wa dhahaba ahzanina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana bil qur'an, Allahumma arhamna bil qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muharram. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muharram ma azwajina wa dzurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.